Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hidup di dunia ini adalah tiada lain tiada bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami teringat kepada kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abi Umi Maktum. Dalam kisahnya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah masih dianjurkan kepada saya solat berjamaah di masjid?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau masih mendengar azan?" Lalu beliau menjawab, "Iya ya Rasulullah." Lalu sahabat ini kembali menceritakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya ini sudah sepuh, sudah letih, sudah usia lanjut. Lalu saya pun tidak bisa melihat, ataupun kita istilahkan buta." Lalu Rasulullah kembali bilang kepada sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Abi Umi Maktum, "Apakah engkau masih bisa mendengar azan?" Lalu beliau katakan, "Iya Rasulullah." Rasulullah di sini tidak mengiyakan dan tidak pula melarang. Selagi engkau mendengar azan, maka tunaikanlah solat berjamaah di masjid. Ini adalah momennya pada kisahnya adalah solat subuh berjamaah. Lalu pada kisahnya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ini kondisinya sepuh, sudah lanjut usia. Tapi apa? Tapi dia berupaya masih saja mengejar solat subuh ataupun solat berjamaah di masjid. Beliau dalam kisahnya adalah sebagaimana Rasulullah bilang tadi, selagi engkau masih mendengar azan, maka tunaikanlah solat itu di masjid. Lalu di sini beliau berinisiatif langsung. Dia tidak bisa melihat, tapi dia berupaya untuk pergi ke masjid. Sampai-sampai dalam kisahnya dia sampai meraba-raba jalan. Karena dia tidak bisa melihat, dia meraba-raba jalan hingga sampai ke masjid. Mungkin kita katakan kalau kita mungkin waktu subuhnya kita jam 4.45 ataupun jam 5 kurang, beliau pada kisahnya jam 3 sudah pergi. Karena apa? Dia mengejar azan, meraba-raba jalan. Kita bayangkan, meraba-raba jalan hingga sampai dia ke masjid, mempersiapkannya, membuka masjid segala macam, lalu dia azan. Subhanallah, teman-teman yang dirahmati Allah. Cerita singkat ini apa yang dapat kita ambil pembelajaran? Yang dapat kita ambil adalah yang pertama, sahabat Nabi dijamin tentunya masuk surga. Dia tidak bisa melihat, usianya sudah sepuh, sudah letih. Namun apa? Namun inisiatifnya, istiqomahnya masih saja kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kembalikan kepada diri kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala fisik ini secara lengkap, ya. Kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa mendengar dengan sempurna. Maka takutnya nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang Allah berikan ini kepada kita. Maka daripada itu, hikmah ataupun pembelajaran yang dapat kita ambil adalah mari kita manfaatkan fisik ini sepenuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas-aktivitas kita kita upayakan agar bernilai positif dan menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum.